Nah, di sini akan ada field text yang akan ditampilkan apa? Nah, kita akan mengambil dari data. Caranya gimana? Function name show data. Nah, di dalam field ini, ketik data akan muncul otomatis. Kita akan mengambil nilai datanya. Kemudian, kita akan tambahkan datanya pada posisi ini titik, kemudian add ya. Data titik add, kemudian dalam kurung seperti ini. Kemudian kita berikan nilai yaitu indeks, yaitu indeks soal saat ini. Nah, kemudian masih belum selesai. Di sebelah indeks kita berikan parameter satu lagi, yaitu tadi untuk soal itu kan y-nya 0. Nah, berarti di sini kita berikan yang di sebelah indeks ini adalah 0 karena kita akan menampilkan data soal down. Nah, seperti ini. Itu untuk mengambil nilai dari data ditampilkan ke interface game kita. Nah, kalau sudah, kita akan ambil juga untuk data jawaban benar dan jawaban salah. Caranya, add action lagi, kemudian apa yang akan kita set teksnya, yaitu yang pertama jawaban 1, next, sama seperti tadi, set text, sama ya langkahnya. Nah, sekarang kita ambil datanya dengan nilai y-nya adalah 1, karena ini kan jawaban benar. 0 soal, 1 adalah jawaban benar, 2 adalah jawaban salah. Nanti di sini ambil datanya, add dalam kurung indeks, kemudian koma, jawaban benar itu adalah 1. Down. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada jawaban 2. Set text lagi, kemudian next, nah, ambil jawaban salah, yaitu ini indeks, nilainya 2, jawaban salah itu 2. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini artinya adalah kita menampilkan data yang sudah kita simpan tadi ke tampilan gamenya. Oke, sampai sini. Ini dulu, San. Ya. Ini dulu. Biar nanti kita tunggu dulu. Silakan yang mengikuti ngechat ya, bisa ngikuti ya. Chat. Mas Sony, coba terlalu cepat. Oh, Saya tadi nyari show data untuk function show data kok nggak ada ya? Oh, ini show data. Ya. Ini kita buat sendiri. Oh, buat sendiri. Jadi cara membuatnya adalah seperti kemarin, klik kanan di sini sembarang ya. Klik kanan, nah akan muncul nih add function. Nah, klik add function. Kemudian, nah beri nama show data. Nah, karena saya sudah membuat nama fungsinya show data, maka saya tidak bisa membuat. Nah, kalau misalnya belum muncul, nah itu karena belum dibuat. Makanya harus membuat. Itu tampilnya harus di bawah set data atau boleh di atas set data, Mas? Boleh di atasnya atau di bawahnya boleh. Tidak masalah. Oke. Tidak masalah. Jika option jawaban ada 5, nah ya betul. Oke, lanjut.
yang udah siap lanjut bilang ya, supaya kita nanti kekejar ya materinya ya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, untuk membuat ini tadi, sebenarnya langkahnya sama persis. Objeknya apa, aksinya apa. Objeknya apa, aksinya apa, sama seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Oke, berikutnya adalah, nah kita kembali dulu ke layout. Kembali ke layout ini ya, klik layout. Nah, sepertinya saya ada yang kurang. Kembali ke layout, kemudian klik objek jawaban 1. Ini, klik ya, pastikan ini sudah terseleksi. Nah, kita memerlukan instance variabel untuk ngecek jawaban ini benar atau salah. Nah, klik objek jawaban 1, kemudian di bagian kiri properties, tambahkan instance variabel, klik. Nah, muncul dialog seperti ini. Nah, kalau sudah, tambahkan add new instance variable, klik. Nah, akan muncul lagi pop-up seperti ini. Nah, kita tambahkan variabelnya, yaitu kita beri nama benar. Kemudian, jangan di OK dulu ya. Tipenya kita ganti boolean. Kita ganti boolean seperti ini ya. Add instance variable, namanya benar, tipenya boolean. Nah, kalau sudah, oke. Nah, kemudian cek ya di bagian properties ini, pastikan objek ini udah punya variabel benar. Mana tadi? Nah, ini di bagian kiri, terus di sini. Nah, dia punya variabel benar. Nah, lakukan hal yang sama untuk objek jawaban 2. Caranya klik ini, dan tambahkan juga variabel sama persis. Ini. Oke, terus nah nanti objek jawaban 1 dan 2 punya variabel yaitu benar. Nah, ini nanti akan digunakan untuk ngecek jawaban yang kita pilih itu benar atau salah. Oke, sudah ya teman-teman menambahkan variabel kedua objek ini. Kalau sudah, saya akan kembali ke event sheet. Lanjut. Oke, indeks diambil dari nama global variable, global number. Ya benar. Saya kembali ke event sheet. Nah, indeks tadi ini diambil dari sini. Jadi pastikan teman-teman sudah punya global variable indeks. Kalau belum ada nanti nggak bisa. Nah, pastikan sama ya dengan punya saya di sini ada global variable fungsi. Nah, kalau sudah kita menambahkan variabelnya, nah di sini kita bisa buat pengecekannya di logikanya. Nah, kita tambahkan di show data ini, kita klik add action. Kemudian yang pertama, jawaban benar itu pasti adalah jawaban yang 1. Klik add action, kemudian pilih jawaban 1. Next. Nah, sekarang kita akan set variabelnya punya objek jawaban 1 tadi menjadi benar. Nah, kita cari di sini instant variable set boolean. Nah, next, klik. Nah, karena jawaban 1 itu pasti adalah jawaban yang benar, maka kita set nilainya seperti ini. Instant variabelnya benar, dan value-nya
adalah true. Jadi tetap seperti ini, tidak usah diganti. Nah, kalau sudah, done. Nah, di sini kita memberikan aksi, yaitu objek jawaban 1 adalah benar. Nah, kalau sudah, sekarang kita tambahkan jawaban 2 itu adalah salah. Caranya sama. Add action, kemudian apa objeknya? Objeknya adalah jawaban 2. Next, set boolean. Nah, kalau ini kita ganti nilainya, karena jawaban 2 itu salah, maka value-nya adalah false. Nah, jawaban 1 benar, jawaban 2 adalah salah. Seperti itu. Oke, sudah teman-teman? Ketinggalan banyak. Ini ya, tambahkan objek jawaban 1 benar, jawaban 2 itu salah. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah, supaya jawabannya itu tidak mudah tertebak ya, karena ini kan kalau kita perhatikan, jawaban 1 kan pasti yang selalu benar. Misalnya kita play, kemudian, atau saya lihatkan di layout ini. Nah, ini kan jawaban 1 pasti benar. Nah, supaya tidak mudah ditebak, kita acak. Nah, ngacaknya adalah kita sebenarnya cuman memindahkan posisi dari ini ke sini atau ke sini dengan fungsi random nanti. Oke ya. Kita akan mengacak itu jawaban 1 dan 2. Nah, caranya adalah kita tambahkan di show data sini, klik ini ya. Klik. Nah, pastikan sudah terseleksi warnanya kuning. Di function show data, klik. Kemudian, klik kanan. Nah, kalau sudah diklik kanan, kita tambahkan yang namanya add sub event. Artinya, satu kejadian yang ada di kejadian yang lain. Oke, kita tambahkan sub event di sini. Nah, sub eventnya apa? Sub eventnya adalah kita akan membuat pengacakan, yaitu kita klik sistem, next. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini compare variabel. Sistem, next. Kemudian pilih compare variabel, next. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian, kemudian kita akan nanti ya, yang merasa kecepatan nanti kita ulang. Jadi kalau pas kita jelasin nggak bisa balik lagi. Nanti yang lain bingung kalau kayak gitu. Jadi kalau misal merasa kecepatan, diikuti dulu, nanti baru kita ulang. Jadi nggak kepotong di tengah-tengah. Nanti yang lain juga ikut bingung semuanya. Kalau kita sedikit-sedikit dipotong itu nanti semuanya bingung. Lanjut Mas Sani. Tadi apa tadi? Pop up-nya tadi. Tuh kan bingung kan? Nah, kalau dipotong di tengah. Ini, nah coba ya. Saya juga malah lupa nih sampai mana. Coba saya ulangi. Ya, compare variable tadi. Klik kanan, add, kemudian sub event gini, sistem, klik next, sampai sini. Nah, ternyata bukan compare variable ya. Kalau misalnya sudah ada yang terlanjur ke sini, back. Nah, bukan compare variable, tapi compare to values. Nah, yang ini. Compare to values. Nah, seperti ini muncul tampilannya.
Nah, kita akan membandingkan nilai yang pertama dengan nilai yang kedua dengan kita mengacaknya. Yang pertama di sini tetap first value-nya tetap 0. Kemudian untuk second value-nya ini tetap sama ya, sama dengannya. Nah, di second value-nya kita tambahkan perintah seperti int, kemudian teman-teman ikuti aja ya, random, int random, kemudian sini 0. Nah, di sini intinya dia akan mengacak nilai 0 sampai 1. Jadi dia ngecek apakah 0 adalah sama dengan 0. Kalau 0 berarti ya benar, kalau enggak ya salah. Itu hedon ya di sini ya. Intinya ini untuk mengacak sebuah nilai. Nah, kalau sudah kita tambahkan di sini untuk mengacak posisi jawaban 1 dan jawaban 2. Nah, klik sini, add action, sejajar dengan ini ya, sub event-nya. Nah, jawaban 1, kita set posisinya, set position. Nah, kita set posisi jawaban 1 dengan jawaban 2, kita tukar. Berarti di sini kita tambahkan jawaban 2 posisi X-nya, jawaban 2 titik X, kemudian jawaban 2 titik Y. Nah, jawaban 1 kita pindah ke jawaban 2, jawaban 2 kita pindah ke jawaban 1. Sebenarnya trik manipulasinya seperti itu. Kita acak soalnya, posisi soalnya. Nah, untuk jawaban 2 sama ya. Add action, kemudian apa? Jawaban 2. Jawaban 2 kenapa? Jawaban 2 kita set posisinya. Position. Nah, kita pindah ke posisi jawaban 1 X. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Dan saya sedikit jelaskan ya, teman-teman kalau ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan langsung aja tanya. Nah, ini artinya kita kan punya fungsi di sini. Nah, di dalam sini kita punya kondisi lagi untuk mengacak, di mana kita akan mengacak nilai 0 sampai 1 dibandingkan nilainya. Kalau 0 itu nanti ketemu randomnya adalah 0, ya diacak. Kalau enggak, ya tetap posisinya ini tidak akan dipanggil. Nah, ini untuk mengacak jawabannya. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa mengikuti, teman-teman? Oke, nah ini kalau ada yang ketinggalan, request saja ketinggalan sampai step mana. Nah, itu nanti baru diulang. Ya. Mas, mau tanya, Iya. yang mulai nambah show data itu gimana tadi? Oke. Nambah show data ya. Itu caranya klik kanan di sini. Pokoknya di luar eventnya nih ya. Nah, di sini kursor saya kelihatan kan? Iya, kelihatan. Nah, oke. Nah, di luar ini kita klik kanan, kemudian pilih add function. Klik.
Nah, kemudian tambahkan show data di sini. Ini show data ini kita buat sendiri ya, bukan dari bawaan konstruk, tapi kita membuat sendiri namanya show data. Sebenarnya kita mau buat namanya bebas bisa, tampilkan data ini juga bisa. Oke. Nah, kan muncul di sini. Terus kalau mau menambah add action soal, Mas. Nah, itu di sebelah kanan ini kan ada add action. Nah, klik aja add action, diklik. Kemudian aksi apa yang akan kita jalankan, yaitu soal kan. Berarti pilih soal. Kemudian next. Kemudian aksinya apa? Aksinya adalah set text. Di kolom search ini set spasi text. Nah, terus klik text di sini. Next. Nah, kan muncul ini. Kalau sudah muncul, tambahkan seperti ini data. Add dalam kurung indeks, tuliskan aja sama seperti saya. Kemudian koma 0. Nah, untuk soal jawaban 1, jawaban 2 sama persis. Ini saya besarkan seperti ya. Ini sama. Salah. Ya benar, harusnya yang ini. Jawaban 1. Nah, oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Ya, Mas Ani yang bagian sistem, yang sub event. oke ya. Kayaknya ini tadi ke scroll ya, jadi lebih gede ya, ke zoom ya. Ya, ini saya zoom. Coba di scroll out lagi. Oh ya. Di scroll up. Atau Ya, di samain dengan tadi aja biar gak Oh bingung. ya. Nanti bingung juga. Nah, oke, diulangi yang sistem itu namanya sub event. Ya, ini namanya sub event. Saya delete aja ya. Saya ulangi. Pertama, pastikan show data ini terseleksi dengan cara klik kiri. Klik kiri. Nah, ini kan kuning. Nah, kalau sudah kuning, nah kita klik kanan di sini. Klik kanan dan add. Kita klik, nah muncul di sini sebelah kanan. Kita tambahkan sub event. Nah, kita menambahkan satu kejadian di dalam kejadian yang lain. Klik. Nah, muncul kan. Kita tambahkan kondisi sistem. Klik sistem sini. Kemudian next. Kemudian pilih yang compare to values. Nah, seperti ini. Kemudian next. Nah, muncul pop up lagi seperti ini. Kita ingin membandingkan dua nilai apa? Yaitu pertama kita bandingkan nilai 0 dengan nilai acak yang nanti akan muncul 0 atau 1, 0 atau 1 secara acak. Nah, caranya gimana? Ketikkan perintah seperti ini. 0,2. Nah, seperti ini. Udah, done. Nah, muncul di sini sub event-nya. Nah, pastikan event sistem ini berada di dalam event sini. Beda ya dengan
function set data dan show data ini kan sejajar. Nah, kalau sistem di sini harusnya masuk di dalam ini. Nah, seperti itu. Untuk menambahkan add sistem untuk mengacak. Kemudian lagi pertanyaan. Kalau mau acak jawaban yang kedua itu berarti pakai satu, nggak perlu. Kalau mau ngacak jawaban yang berikutnya itu udah otomatis. Karena kita udah memakai indeks di sini, global variable. Nah, di sini kita akan manfaatkan untuk setiap penambahan soal berikutnya akan ditambah satu. Jadi di sini akan otomatis mengacak sendiri. Nanti kita hanya akan membuat eventnya nggak banyak, dan nanti akan dinamis. Misalnya ingin membuat soal sebanyak mungkin, nah dia nanti akan mengacak dengan sendirinya. Karena kita sudah membuat sistemnya secara dinamis. Nah, ya benar. Semua acakan jawaban dicakup sama sub-event di show data. Ya benar. Nah, itu yang namanya function. Function itu digunakan untuk membungkus semua aksi yang nanti akan dipanggil hanya sekali dengan memanggil nama functionnya. Nah, sudah dicakup oleh function. Maksudnya 0,2 sampaikan ya tadi. 0,2 yang di bagian mana dulu? Random atau yang di sini data? Random. Oh, maksudnya adalah di sini kita akan membuat sistem pengacakan yaitu dari 0 sampai 1. Nah, di sini kan 0,2. 2 itu adalah batas akhir. Jadi yang akan muncul adalah 0 atau 1. Jadi ketika function ini dipanggil, secara otomatis sistem akan mengacak di sini. Di sini akan mengacak yang keluar 0 atau 1. Nah, terus dibandingkan kalau yang munculnya 0 kenapa? Kalau yang munculnya 1 kenapa? Kalau munculnya 0, maka ini kan kondisinya benar berarti. Apakah 0 sama dengan 0? Nah, kalau iya, maka kita acak dia. Nah, kalau misalnya yang muncul 1, kan berarti salah ya. Nah, berarti nggak usah diacak. Nah, ini int random ini akan muncul randomnya atau pengacakannya itu oleh sistem. Jadi kita yang membuatnya juga tidak tahu kapan nilai 0 atau 1 itu muncul. Jadi akan ngacak sistemnya. Jawabnya nanti kalau materi sudah selesai. Oh, seperti itu. Bisa saya lanjutkan berarti ini? Oke, lanjut Mas Sony. Oke, nanti Ya. nggak selesai nih. Oke, saya tambahkan ya di sini. Add action jawaban 1, kita set posisinya. Mas Sony, Ya, ini yang tadi kan ya ini ya? ya ini yang tadi, Oh ya, berarti teman-teman yang udah selesai jangan diikuti nih. Ntar Ya. Nah, saya cek dulu di bagian layout. Atau teman-teman yang tadi udah, itu bisa coba diikuti lagi di sini. Yang tadi udah, di-delete dulu. Saya akan rubah metodenya, karena yang kita rubah kan hanya X-nya ya. Y-nya kan tetap di situ. Mas Sony, jangan dirubah, nanti bingung nanti. Oke. Aha. Oke, saya tambahkan dulu di sini tadi. Itu
jawaban 2. Ini. Kemudian di sini jawaban 2-nya dibalik. Set pos. Satu X satu dot Y. Oke, tadi sudah sampai sini ya. Terus kalau sudah, nah ini sebenarnya kita udah buat untuk menampilkan dan pengacakannya udah ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat pengecekan ketika jawaban itu kita klik. Nah, ketika kita klik jawabannya benar atau salah. Nah, pertama adalah kita tambahkan event baru ya. Nah, kita tambahkan event baru di sini. Add event. Klik event baru. Nah, kita tambahkan touch. Nah, kalau belum ada teman-teman, kita bisa kembali dulu. Ternyata di sini saya belum buat. Cancel. Kembali dulu ya teman-teman di layout 1. Sebelum ke event tadi, kembali dulu. Kita tambahkan dulu ya. Kembali dulu. Oke, udah teman-teman, kembali ke layout. Nah, ada yang kelupaan nih ternyata nih. Kita belum buat objek untuk mendeteksi sentuhan atau touch. Mas Wali, bentar. Berarti ini kembali dulu ke layout. Ya, Oke. Terus kemudian klik kanan, insert new object. Ya. Nah, kemudian tambahkan objek touch. Nah, kalau udah langsung aja insert. Loh, nanti li, mbak aku li. Gawemu mau langsung buru kesambung. Tuh. Betul nak. Ini terang. Tuh, kita ngelihat nggak kelemu teman. Nggak iso. Lanjut lagi soal gitu. Kejadian di mana jawaban 1 itu kita sentuh. Nah, kita tambahkan lagi satu kondisi lagi. Kan kita ingin ngecek apakah jawaban 1 itu benar atau salah. Nah, kita tambahkan yaitu klik kanan di sini. Pastikan ini terseleksi ya, warna kuning. Klik kanan di event touch-nya tadi. Kemudian add, kita akan menambahkan kondisi lain. Add another kondisi. Kondisi lain, yaitu di mana kondisi
jawaban 1 itu adalah benar. Maka kita di sini kita tambahkan kondisi yaitu jawaban 1, klik next, kemudian cari variabel. Nah, kan tadi jawaban 1 kan, jawaban 1 dan 2 punya variabel. Nah, kita cek di sini. Is boolean instant variable. Nah, di sini kita cek. Next. Nah, di sini kita tambahkan untuk instant variabelnya benar. Nah, secara otomatis sudah keluar ya, seharusnya. Oke, kalau udah done. Nah, ini kita punya satu kejadian di mana objek jawaban 1 itu kita sentuh dan jawaban itu punya variabel benar. Nah, kalau sudah punya kejadian seperti ini, maka kita akan tambahkan skor sebanyak 1 di action ini. Kejadiannya adalah ini, aksinya adalah sistem, kita tambahkan skornya global variabel yang sudah kita buat kemarin ya. Di sini klik sistem, kemudian kita tambahkan add to, karena kita akan menambahkan nilai skor. Next, kemudian di sini, nah, pilih variabelnya itu yang skor, karena kita kan udah punya global variable 2, indeks sama skor. Nah, kita pilih yang skor. Nah, kita tambahkan skor sebanyak 1. Oke. Nah, itu 1. Kita menambahkan 1 aksi. Nah, kalau sudah, kita tampilkan juga untuk skornya. Saya kembali ke layoutnya. Nah, kita tampilkan ini dengan nilai skor ini. Nah, karena yang di sini itu kan hanya sebuah data, belum ditampilkan di interface-nya. Nah, kita klik add action. Nah, kita set text, yaitu kita akan set text apanya? Skor ya. Skor. Klik skor, kita set text. Next di sini. Nah, kita set skornya itu dengan global variable skor. Nah, kita tambahkan di sini pertama skor, kemudian nah, skor titik 2. Kita berikan simbol seperti ini. Nah, oke, kalau sudah down. Nah, kita set skornya dengan text skor, kemudian maksud, nah nanti akan saya jelaskan ya, nanti ya. Oh, ada dannya kenapa. Oke. Nah, teman-teman bisa tulis dulu seperti ini sama. Nah, kalau sudah, kita tambahkan aksi lagi, yaitu menambahkan indeks. Nah, karena kan ini kan benar, kita jawab, klik benar. Berarti kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita tambahkan indeksnya sebanyak 1. Setiap kita jawab benar, indeksnya tambah 1. Indeks itu nomornya ya, nomor 1, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, seperti itu. Nah, caranya sama ya, untuk menambahkan global variable yaitu sistem, kemudian next, add to, sama, kemudian kita set indeks. Kalau tadi kita ngeset skor, nah kalau sekarang kita ngeset indeks. Oke, nanti akan saya ulangi ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya sedikit-sedikit saya ulangi, nanti takutnya ini nggak selesai. Oke, seperti itu. Nanti ya, sebenarnya basicnya sama sebenarnya.
Sebenarnya sama. Ketika kita ingin menambahkan data, sebenarnya kan ini hanya diulangin. Nah, ketika kita akan ngeset teksnya, ini kan sebenarnya cuma diulangi. Nah, seperti itu. Oke ya, coba saya lanjutkan lagi. Ini sebenarnya kurang sedikit lagi kok teman-teman, nanti akan saya ulangi lagi dengan pelan-pelan. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi, yaitu kita panggilkan fungsi. Nah, di sini nanti ada 4 aksi yang akan kita panggil. Nah, kita akan memanggil fungsi show data, yaitu add action, kemudian ada function di sini, kita next. Nah, yang akan kita panggil adalah fungsi yang mana, yaitu fungsi show data, karena kita akan menampilkan soal dan jawaban yang beda. Kita panggil di sini show data. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mendeteksi apakah jawaban satu itu benar. Kemudian kalau benar, kenapa? Kalau benar ya berarti kita panggil aksinya. Ini, panggil ini, panggil ini. Itu untuk jawaban satu. Nah, untuk jawaban duanya bagaimana? Sama. Kita tambahkan di sini add event, kemudian touch, dan next. Nah, mungkin setelah event ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya, atau mungkin kalau ada yang ingin mengulang. Nah, ini sama ya, teman-teman. Add event, kemudian touch, kemudian on touch object, kita akan mendeteksi objek mana yang tersentuh, yaitu adalah objek jawaban 2. Oke, dan tambahkan lagi untuk kondisi yang lain, yaitu kondisi ketika jawaban itu mempunyai variabel benar. Dengan cara klik kanan di sini, sama seperti tadi, add, kemudian add another action. Nah, add another action yaitu jawaban 2 adalah benar, yaitu kita cek ya di sini instant variabelnya. Jawaban 2 itu compare variabel. Coba sama ya teman-teman di sini add another condition, bukan action. Kalau mungkin yang nggak muncul tadi, mungkin ada yang salah. Oke, jawaban 2. Nah kan, muncul kan. Ini sama seperti tadi persis ya. Kalau mungkin teman-teman nggak muncul ya tadi, untuk membandingkan nilai variabelnya, mungkin ada yang salah ketika menambahkan ini, another condition. Jadi harus another condition, bukan another action. Nah, sama seperti tadi. Skornya kita tambahkan 1. Nah, sama. Kemudian skornya kita set. Sama sebenarnya skor. Kemudian indeksnya juga ditambah 1, itu. Kemudian panggil show data juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Sama persis ya, cuman bedanya adalah yang kita cek adalah jawaban 2. Oke, seperti itu. Nah, ada langkah yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir, yaitu ketika proyek ini dijalankan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita jalankan, saya coba jalankan ya. Nah, ini kan belum, benar dia belum mengacak.
Nah, dia belum mengacak karena fungsi ini belum dipanggil. Nah, cara manggilnya adalah ini langkah yang terakhir. Tambahkan di sini add event, kemudian kejadiannya apa? Kejadian ketika game ini adalah pertama kali dijalankan, yaitu pilih sistem, add event, kemudian sistem, next. Nah, cari di sini start. Nah, pilih on start of layout. Search aja di sini on start of layout. Dan next. Nah, ketika layout ini dijalankan pertama kali, maka kita panggil fungsinya. Yaitu pertama kita tambahkan fungsi set data. Nah, kalau ini jangan terbalik. Karena dia akan dipanggil secara urut. Pertama kita set dulu datanya. Nah, kalau udah di set datanya, tambahkan fungsinya lagi show data. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita coba jalankan ya. Oke, tes dulu. Screen saya screen-nya saya tag dulu. Sebentar. Sampai terus kelihatan ya. Kelihatan teman-teman hasilnya? Coba teman-teman. Oke, kelihatan. Oke. Nah, saya coba cek di sini. Nah, ternyata kalau masih hitam berarti masih loading, ditunggu dulu aja. Nah, di sini ternyata masih belum berjalan sesuai keinginan. Kalau saya coba play. Nah, ini tidak muncul, ini 0. Tapi kalau kita klik, nah udah bisa. Sudah berfungsi. Cuman cara penampilannya aja ada yang keliru. Nah, di dalam pembuatan game itu sangat umum dan wajar terjadi ya. Ketika kita buat, kok nggak sesuai keinginan, berarti ada yang salah, kita harus cek lagi. Nah, kalau untuk pengecekan ketika kita menjawab benar atau salahnya, ini sudah. Klik. Nah, ini saya klik. Nah, kita cek, coba kita cek dulu apakah ada yang salah. Ini untuk pengecekannya, coba saya geser dulu. Oke. Coba ini saya hapus dulu. Coba saya jalankan. Nggak bisa diklik, masih hitam. Nah, kalau masih hitam, masih loading. Ini soalnya udah jalan. Jawabannya show data. Show data itu indeks 1, indeks 2. Oke, saya coba cek di sini. Pembuatan skor. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya ada terjadi hal yang kita tidak inginkan dan
loh kok nggak muncul jawabannya, kemudian kok jawabannya 0 terus. Nah, ini kita bisa cek di sini untuk debug layout. Nah, kita bisa cek sebenarnya nilai-nilai yang di sini itu sudah benar atau belum sih. Nah, caranya adalah dengan klik debug layout. Nah, di sini loh kok ini kok 0, harusnya kan untuk yang pertama dia 2 dan 3. Nah, kita bisa cek. Nah, gunakan debug ya kalau misalnya loh kok nggak sesuai yang diharapkan. Dan kemudian kita cek di sini, klik data. Nah, ini kan data kita. Oke, datanya 01 seperti ini dan semuanya ternyata 0. Oh, ternyata data yang salah ketika kita membuat objek array-nya. Nah, sepertinya ada di sini teman-teman. Nah, coba kita cek lagi. Internet putus. Jawabannya nggak bisa dipilih. Nah, sekarang muncul kan. Nah, karena datanya tadi belum benar ternyata. Ketika klik, nah seharusnya muncul untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalau nggak bisa diklik, itu berarti di sini, dicek di sini. Cek di sini apakah udah benar. Karena ini untuk mendeteksi apakah objek itu bisa diklik atau tidak. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa kok 0? Nah, karena tadi kan saya hanya membuat 2 soal. Nah, sedangkan di sini kita belum memberikan pembatasan. Nah, ketika kita sudah sampai ke soal yang terakhir, nah ini kita bisa berikan fungsi sama seperti yang kemarin. Nah, kita berikan untuk proteksi ketika jawaban itu sudah misalnya ke jawaban soalnya udah ke 10 atau ke 5 atau ke berapa. Nah, itu kita berikan proteksi sama seperti yang kemarin. Nah, teman-teman bisa kembangkan lebih lagi. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana membuat event sheet untuk membuat fungsi, kemudian kondisi. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan lagi dengan sudah ada contohnya yang kemarin ya, bisa pakai lagi di sini. Nah, kita belajarnya bertahap karena kita belajar dari sedikit demi sedikit dulu supaya lebih paham, baru nanti kalau sudah di proyek-proyek berikutnya nanti akan lebih kompleks lagi. Oke, seperti itu ya. Ulang lagi yang nilainya. Nah, yang masih nilainya 00, coba dicek kembali ke layout. Kemudian di bagian kanan itu ada objek data kan. Nah, diklik. Nah, di sini diganti. Kalau yang 1 diganti menjadi 2. Kenapa angka jawaban 1 dan 2 tumpuk? Jawaban 2 semua ya. Jawaban 1 dan 2 tumpuk dan 2 semua. Oke, mungkin seperti ini. Kita akan berikan hasil proyeknya ini
Ya, seperti itu Pak Andi. Benar? Ya, hasil project kita share, nanti kita kirim ke panitia aja. Kan kita nggak bisa ngirim ke kalian. Jadi nanti kami share, bisa di-download, jadi bisa dipelajari lagi. Nah, Nah, ya kalau ada benar. pertanyaan, nanti pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Tapi tanyanya jangan di tengah-tengah kayak tadi ya, kan repot nih kalau lagi berjalan pelatihan terus pada tanya di tengah kan cukup mengganggu. Nah itu nanti disimpan dulu pas sesi tanya jawab ditanyakan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nanti akan kita berikan untuk proyeknya ini. Teman-teman bisa pelajari event sheet-nya di sini. Kalau yang tadi ketinggalan, bisa dipelajari. Seperti itu ya, teman-teman. Intinya kita di sini sudah mempelajari untuk bagaimana membuat fungsi, bagaimana membuat sub-event, dan menambahkan kondisi. Nah, di sini. Itu. Nah, besok mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang proyeknya ini, bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya. Teman-teman nanti download proyeknya, kemudian ada yang nggak mudeng bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Jawaban ada yang tertumpuk, nah itu dicek lagi ya di ketika ngeset posisinya. Mana tadi? Set posisi itu tadi di sini. Seharusnya di sini tadi. Tadi saya hapus ya. Nah, di situ ya. Nanti saya berikan untuk proyek yang udah jadi. Oke, seperti itu mungkin saya kembalikan ke panitia karena ini sampai jam berapa ya? Itu masih ada satu pertanyaan, jawab dulu Mas Soni. Oke. Itu. Yang mana? Kok Novi Hakim. Terus itu kenapa layar game soal jalan tulisannya data.addIndex? Oh, itu mengakses data kan sebenarnya. Dua pertanyaan itu Mas Soni. Saya kopikan. Yang mana? Pertanyaannya udah hilang. Ini sama ini. Kenapa di layar game saya soal dan jawaban tulisannya data karena ada petiknya. Jadi yang muncul di game itu ini data at index ini ya. Nah itu karena ada petiknya. Nah kalau seperti ini nanti yang akan tampil ya tulisan ini. Nah maka harus hapus petiknya. Nah bedanya ada petik sama enggak. Kalau di dalam petik itu semua teks yang ada di dalam petik akan ditampilkan. Nah kalau tanpa petik yaitu kita mengambil dari sebuah data. Terus tadi ada apa lagi ya? Kacanya cuma jawaban yang benar, jawaban salahnya tidak ikut. Itu coba dicek lagi di set posisi ya. Set posisi biasanya itu ada yang salah. Coba dicek lagi. Nah, nanti akan saya berikan untuk project yang udah jadi biar bisa dipelajari dan mungkin bisa dibandingkan dengan punya teman-teman. Oke, sudah ya, seperti itu. Saya kembalikan ke panitia, saya kira udah cukup dari saya. Nanti akan saya berikan proyeknya, pelajari. Nah, minggu depan mungkin bisa, bukan minggu depan ya, besok ya kayaknya. Nah, itu bisa tanya. Oke, saya kembalikan ke panitia, silahkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Soni Mikael Wijaya dan juga Pak Andi Tarunugroho dari GameLab Indonesia. Mudah-mudahan untuk materi hari ini Senin 12 Oktober 2020 bisa diterima kawan-kawan semua, para siswa peserta SMK se-Indonesia maupun dari guru